Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang ada di Pisces. Ini untuk melihat situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Pisces bersama dengan selingkuhannya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Wah, ya. Oh, ya. Iya. Nah, jadi begini nih. Mari rasa ada perubahan rencana Pisces terhadap si dia. Gitu ya. Ada perubahan rencana, ada perubahan perasaan juga di situ. Mungkin yang tadinya perasaan cinta yang menggebu-gebu di sini tuh berubah, mulai menjadi flat. Gitu lah. Ya, jadi intinya boleh jadi hubungan ini tuh tidak pisah, bukan pisah, bisa jadi di situ ya, tetapi tidak kuat, tidak kokoh, tidak ada ceritanya di sini tuh masa depan, tidak ada. Atau di sini tuh bisa kayak yang ngejalani saja tanpa mau puyeng, tanpa mau ribet dulu. Kemana nih? Mempertanyakan kemana nih hubungan masa depannya. Pokoknya ya dijalani aja terus, bisa-bisa gini, tak jalani aja sampai nemu seseorang yang lebih klop, yang lebih pantas, yang lebih serasi, sesuai sama dirinya ini gitu ya. Jadi kayak beberapa ya main aman, tetap jalan gitu ya, tetap komunikasi gitu, tetap bertemu gitu. Tapi di sini tuh nggak boleh lagi pakai cinta, nggak boleh lagi pakai rasa sayang, gitu lah. Dimatikan, dihambarkan saja emosional di dalam dirinya ini, gitu ya. Ini energi Pisces. Dimatikan permainan-permainan emosional itu tuh dimatikan, gitu ya. Jadi ini tuh kayak bisa perlahan-lahan menghentikan relationship ini, modelnya di sana. Jadi kayak yang bisa-bisa ya Pisces ini sebenarnya sudah tahu nih dia apa nih sebenarnya, bagaimana ini sebenarnya dengan si pasangan ini gitu ya, apa sih hubungan ini. Boleh-boleh sebenarnya dia tuh udah kayak yang tahu gitu loh, oh ya aku menjalani hubungan ini tuh enggak baik misalnya kayak gitu ya. Apa yang dia dapat, apa yang dia inginkan, apakah bisa dia dapat dari relationship ini? Boleh-boleh dia akhirnya sadar, enggak juga. Jadi ada turun ya, turun penilaian, turun kualitas hubungan ini tuh di mata Pisces. Jadi ini bisa kayak yang hanya menunggu waktu biar Pisces ini tuh ninggalin si dia. Gitu loh, hanya nunggu waktu. Atau kalau misalnya tadinya tuh punya rancangan ini, wah aku akan menikah saja nih dengan si selingkuhanku, lah ambiar sudah, pupus sudah niatan untuk menikah dengan si selingkuhan ini, nggak ada lagi di situ. Atau kalaupun di situ ada, ini bisa ya udahlah itu karena memang sudahlah takdirnya gitu di sana. Tapi kalau untuk memilih dengan si dia ini, mungkin Pisces bilang aku lebih bagus pilih, kalau disuruh milih sebatas maunya diri ya, dia bisa bilang aku kalau milih sih nggak mau milih dia sih, sesungguhnya kayak gitu. Pokoknya gini aja, nggak boleh cinta-cinta lagi nih ya, prinsipnya Pisces ini itu ya, nggak boleh cinta-cinta lagi sama si selingkuhan ini gitu. Mari rasa
dua orang ini ya, baik ini Pisces atau ini si selingkuhannya, cukup memikirkan dengan masak-masak, dengan mateng-mateng hubungan ini. Jadi mungkin masa-masa hip-hip huranya ya, masa hot-hotnya, masa tergila-gilanya ya, masa antusias dan semangatnya tuh ya kayaknya bisa-bisa udah lewat. Sekarang masuk melihat realita gitu, udah lewat. Adrenalin yang meledak-meletup itu tuh udah lewat. Hormon-hormon yang membanjiri diri, yang membuat tergila-gila itu tuh udah selesai, udah ketemu sama limitnya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak nggak ada lagi yang sebegitu hangatnya gitu ya, nggak ada lagi di situ gitu. Yang dulu merasa percaya diri, oh ini adalah takdir dari Tuhan, udah lewat gitu ya. Yang lebay-lebay, alay-alay dalam hubungan asmara udah lewat. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi mulai mateng mikirin relationship ini, hitung untung ruginya, benar tidaknya, pantas endaknya gitu ya. Udah masuk saat sekarang ini, udah mau berani melihat realita. Kalau dulu apa itu realita? Nggak ada realita ya, lagi mabuk asmara soalnya, nggak ada realita. Semua itu gampang, semua itu mudah, semua itu tuh gitu ya. Sekarang udah mulai ketemu sama fakta-faktanya gitu, fakta bahwa hubungan ini tidak seindah yang disangka, bahwa ternyata dia bisa bikin kecewa, bahwa ternyata hubungan ini bikin masalah, bahwa ternyata mulai nyata-nyatanya itu tuh mulai terpampang nyata gitu loh. Kenyataan-kenyataan mulai terpampang nyata. Nah kayak gitu ya, nggak bisa lagi ini tuh cinta tanpa logika, cinta dengan logika, cinta dengan perhitungan, cinta dengan kebijaksanaan mulai masuk di sini. Nah seperti itu. Jadi alih-alih kemudian adanya antusias tetap sama besar seperti yang dulu di dalam dirinya Pisces untuk si pasangan selingkuhannya ini, justru untuk saat sekarang dia lebih bagus memilih untuk mematikan semua angan-angan, impian, harapan, bahkan rasa cintanya kepada si selingkuhan. Nah kayak kita lagi-lagi memang bisa tetap koneksi, iya chatting-chattingan, iya ketemuan, namun ini kayak babak-babak baru untuk memulai hidup baru gitu ya. Babak-babak untuk memulai hidup baru. Lebih cenderungnya itu mari baca di sini. Energi dari Pisces-nya. Gitu ya. Ini boleh-boleh sudah keputusan ini tuh karena tadi udah masuk ke diri, yang aku cari apa sih dari perselingkuhan ini? Hidup apa sih yang mau aku bangun sebenarnya? Butuhnya akunya apa? Benar tidak? Salah tidak relationship ini dijalani? Udah melewati masa kontemplasi yang seperti itu. Dan akhirnya tahu, baiknya 40, ndak baiknya 60. Lah, ndak baiknya justru lebih banyak. Oke deh. Aku mau tertib aja lah lagi, aku mau sungguh-sungguh aja lah lagi menjalani hidupnya gitu ya. Nah di sana, nah untuk sungguh-sungguh menjalani hidup, boleh-boleh menurut Pisces dengan cara berlahan-lahan ya meninggalkan si selingkuhan ini. Nah si selingkuhan ini sendiri ya, kalau mari lihat juga bisa-bisa dia pun sudah terpikir ya. Sejak jauh-jauh hari dia bisa aja sudah memang terpikir kalau hubungan ini tuh ndaklah hubungan yang dia maui. Dia pun ndak akan bisa ya, dia pun mungkin ndak akan ngerasa nyaman juga gitu loh. Kalau benar-benar dengan Pisces ini. Sorry ya kalau misalnya dari tadi mari ada tersebut Aquarius ya. Sorry, soalnya mari ini tuh bikinnya maraton. Nah intinya gitu ya, boleh-boleh dia tuh kayak yang
Aku juga udah capek dengan hubungan seperti ini, tuh aku udah capek. Lagian mungkin apa yang Pisces berikan ke dia dengan apa yang dia berikan ke Pisces, boleh-boleh dia anggap tidak berimbang. Nah, kayak gitu ya, boleh di sana. Lagian dari, kalau dibilang, misalnya ya, kadang-kadang tuh kan ada ya stereotipnya orang-orang kalau yang menjadi selingkuhan itu tuh orangnya tidak bijaksana, orangnya tidak karu-karuan gitu ya. Kalau Mari rasa si selingkuhannya Pisces ini ya nggak kayak gitu juga ya. Kalau misalnya kayak orang tidak punya nurani, lah dia bisa ini masih punya nurani. Dia nih bisa nih masih tahu tuh baik buruk, benar salah. Dia masih tahu di situ dan dia cukup kuat megang itu. Oke, kemarin terpeleset. Ya. Oke, kemarin terpleset. Tapi apakah terpleset itu terus-terusan terpleset? Mari rasa di sini tuh yo enggak juga gitu. Jadi gini aja, intinya hubungan ini tuh bisa sama-sama pahamnya ini. Memang enggak bisa diseriusin, enggak bisa ditindaklanjutin. Gitu. Bener-bener gitu ya. Menikahkah, apalah itu ujung-ujung sebuah hubungan, boleh ini tuh sama-sama ngerti, nggak ada ini ujungnya untuk bersatu bersama berdua gitu. Dunia ini tuh atau kehidupan ini tuh tidak bisa dilakoni dengan didampingi satu sama lain gitu, sama-sama sadarnya di sini ya, sama-sama sadar. Nah, beberapa bisa di sini tuh ada pertimbangan uang gitu ya, tidak semua tapi ada beberapa ya. Pasangannya Pisces ini tuh dulu dengan Pisces bisa ada pertimbangan uang gitu. Entah dia datang dalam hidupnya Pisces maksudnya dia untuk membantu Pisces soal keuangan atau justru sebaliknya gitu ya. Mungkin dia yang butuh uang dari Pisces ini. Tapi intinya begini, kalau selama ini dia tuh banyak nolong Pisces misalnya ya. Misalnya dia ini banyak nge-backup Pisces dari sisi keuangannya Pisces, finansialnya Pisces. Bisa-bisa orang ini tuh mulai tersadar nih, kok rasa-rasanya jadi aku di sini jadi apa ya? Jadi menunjukkan kedermawanan tapi di jalur yang kurang tepat. Nah gitu. Kok aku ini jadi donatur ya bagi hidupnya Pisces, tersadar di sana. Nggak bisa lagi jadi donatur gitu. Ataupun kalau jadi donatur, ya udah donatur saja. Nah gitu. Hanya bentuk dari ekspresi kemanusiaan kepada Pisces gitu. Dan boleh-boleh ya, banyak nominal yang dia bantukan kemarin ini tidak lagi sama untuk waktu-waktu berikutnya gitu. Jadi boleh dia itu tuh kayak mendingan aku pakai aja untuk diriku sendiri, untuk jalan lain, untuk ngapain gitu ya, untuk nyenengin dirinya dia sendiri gitu. Kalau dulu bisa agak membabi buta membantu Pisces dalam soal finansial, kali ini pertimbangan untuk tidak membantu lagi itu tuh ada, atau membantu secukupnya sepantasnya saja gitu ya di sana kalau dia ya membantu Pisces. Tapi apabila terjadi skenario sebaliknya, dia yang lebih banyak dibantu oleh Pisces, boleh-boleh dia ya tetap mau nerima kebaikan hatinya Pisces gitu ya, yang nolongin dia karena memang dia butuh itu. Saat ini dia bisa kayak yang butuh uang gitu ya, butuh uang, tapi ini butuh uangnya bisa bukan butuh uang untuk dapat makan, minum, bayar kosan misalnya ya, tapi ini boleh untuk kayak beli tas branded, jalan-jalan, liburan, beli ini beli itu
yang bukan kebutuhan dasar hidup. Nah ya, jadi siapa sih yang nggak mau kalau dapet yang kayak gituan gitu ya, prinsipnya dia. Siapa sih yang nggak mau dapat yang kayak gituan, bisa punya sesuatu tanpa harus bekerja keras banting tulang gila-gilaan siang malam gitu kan. Lah kalau ada yang baik hati mau ngasih, why not? Nah dia kan kayak gitu jatuhnya. Tapi ya lagi-lagi orang ini walaupun dia butuh uang dari Pisces, ini bisa dia kayak hanya sebatas butuh uang saja gitu ya. Nah kalau sikap lakunya dia, mari rasa orang ini tuh ndak bawel ya, ndak bawel untuk nuntut-nuntut, bisa-bisa di situ tuh ceritanya ndak bawel gitu. Nah lagi-lagi kalau untuk dimiliki oleh Pisces, mari rasa dia ndak mau. Mari rasa dia nggak mau. Boleh-boleh dia ini akan mencari seseorang yang lebih daripada Pisces ini saat sekarang atau setidaknya dalam waktu dekat. Dia akan, ini bisa memberi cinta dan kemudian gini ya, dia bisa punya prinsip, dia memberi cinta untuk mendapatkan uang. Itu ya. Memang dia ndak mau gratisan. Dia ini orangnya nggak mau gratisan. Jadi ibaratnya dia ini tidak yang sejelek itu juga gitu ya. Mau dapat keuntungan, tapi kemudian jahat-jahatin orang, ya nggak juga. Memberi cinta demi mendapatkan uang. Nah itu prinsipnya dia nih. Ya, atau mencari seseorang yang lebih bisa mensejahterakan dia. Jadi lihat aja kalau dia punya banyak uang ya, dia akan mencari cinta walaupun cinta itu tuh harus dia bayar gitu ya. Atau sebaliknya apabila dia orangnya tidak datang dari latar belakang finansial yang baik-baik saja atau bahkan yang luar biasa, berarti itu tadi dia sebenarnya mau memberikan kasih sayang, tapi orang itu tuh harus menjamin dirinya dari sisi finansial. Nah modelnya kayak gitu. Dan orang ini lebih cenderung senang bebas ini. Kalau mari tangkap ya. Ini orang cenderung senang bebas. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjalani relationship dengan satu orang dan kemudian membangun pula relationship dengan orang yang lain. Gitu. Ya, menurut dia saat sekarang ini tuh melakukan hal sedemikian rupa. Lah ini udah benar, udah pas. Yang paling cocok saat ini caranya dia ngejalanin hidup ya seperti itu. Ini orang yang cinta kepada diri sendiri, gitu ya, tanpa juga kayak merugikan terang-terangan, merugikan betul-betulan orang lain. Tidak. Jadi maunya dia kayak yang ada simbiosis mutualismenya. Nah itu pula baiknya si selingkuhan Pisces ini. Gitu ya. Take and give di dalam sebuah relationship itu tuh mesti. Jadi gini, andaikan pun misalnya dia menjalin hubungan dengan orang lain lagi, tapi bukan berarti dia bisa-bisa akan menutup relationship dengan Pisces ini gitu ya. Belum tentu juga. Tetap dia bisa akan berlaku. Ya kalau Pisces ini datang ya dia perlakukan bagus. Ya kalau nggak datang ya sudah. Nah kayak gitu ya. Nggak mau ribet juga orang ini. Nggak mau kayak ruwet-ruwet sendiri gitu ya. Nuntut-nuntut sampai bikin dia lelah sendiri. Mari rasa dia nggak mau. Orang ini tahu ya kualitas dirinya. Kalau mari lihat-lihat ya. Ini orang lumayan mempesona ini si selingkuhannya Pisces ini. Jadi ibaratnya ya kalau untuk punya laki-laki atau perempuan, kalau untuk punya pasangan, ini gampang bangetnya nih dia. Kalau mau punya pasangan, gampang banget. Nah kayak gitu, kayak sex appeal-nya tuh kuat, daya tarik batinnya itu tuh kuat. Jadi dia bisa dapetin apa yang dia mau. Memang ini kayaknya tanpa susah payah ya, karma baik bawaan lahirnya dia.
Seperti itu. Namun intinya begini, apakah hubungan ini tuh harmonis banget? Iya, dibilang harmonis bisa bilang iya, tapi apakah ini kuat? Relationship-nya tidak kuat. Nah, itu aja ya. Baik, dalam pembacaan hadir energi dari Libra di sana, ada Virgo, ada Scorpio, Leo hadir di situ, Taurus hadir. Berikut ada Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius masuk di sana. Kemudian ada energi dari Capricorn di sana ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.